Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan HP Vivo Y22 ya. Ini HP-nya saya bongkar. Sudah saya lepas ya. Jadi sebagian sudah saya bersihkan. Jadi kondisi HP ini minta ganti LCD ya. Dan info usernya ini bekas jatuh ya. Jadi LCD-nya kena. Dan di sini untuk membuka mesinnya, mengangkat itu harus membuka semua bautnya ya. Namun di sini ada bagian lapisan tutup mesin atas itu ada yang terpisah ya. Jadi membukanya hati-hati, saya set pelan-pelan ya. Dan situ juga ada fleksibel fingerprint. Jadi takutnya mengenai fleksibel fingerprint ya. Jadi di situ ada dua penutup di bagian tutup mesin atas itu. Jadi itu terpisah ya. Jadi buka pelan-pelan saja. Karena di situ ada pengunci juga ya untuk bagian penutupnya. Dan di sini karena bagian covernya belum saya bersihkan sisa lemnya, jadi sambil saya bersihkan ya. Karena untuk bagian cover ini terpisah juga ya sama bagian tengahnya. Jadi sambil dibersihkan untuk bagian covernya dan bagian tutup tengahnya ya. Jadi pada HP ini karena info usernya ini bekas ini ya, terhempas, jadi alhamdulillah untuk mesinnya aman ya. Jadi yang kena cuma LCD. Dan untuk bagian lemnya karena sudah tidak terlalu merekat lagi, jadi saya bersihkan ya. Mungkin nanti saya ganti dengan lem baru ya. Oke, lanjut lepas untuk bagian tutup tengahnya dan hati-hati saat membuka ya. Karena disitu fleksibel fingerprintnya ada di bagian tutup kedua ya, di bagian tutup mesin. Dan lanjut pengetesan LCD baru. Jadi LCD-nya sudah disediakan dan ini tergantung ini ya, budget dari keuangan yang punya ya. Jadi tergantung pilihannya. Jadi tinggal lanjut ke pengetesan LCD dan pemasangan ya. Oke, di sini saya coba tes hidupkan dulu untuk mengetes LCD baru. Namun kayaknya ini untuk sampai ke menu ini lumayan lama ya. Ini terlihat agak berat ya masuk ke tampilan menu, karena entah karena memori atau apa ya, agak lumayan penuh. Jadi ini masih menunggu di bagian tampilan logo pertama ya. Oke, sambil menunggu ini harus sabar ya menunggunya. Ini kayaknya memang lumayan lama ya untuk menunggu ke tampilan kedua. Dan ternyata masih lumayan lama juga. Jadi harus sabar. Mungkin karena hal lain ya. Jadi tapi saya ini ya coba untuk pasang saja LCD-nya. Karena kalau menunggu kemungkinan bisa sampai lama ya. Oke. Sini karena langsung saya tes ya. Modal yakin aja ya. Mudah-mudahan LCD-nya aman, tidak ada masalah. Jadi di sini saya akan coba tes dulu sebelum dilakukan pemasangan ya. Dan memastikan untuk LCD barunya terpasang dengan baik ya. Oke, di sini sepertinya aman ya. Jadi untuk pemasangan LCD bisa dilakukan pengeleman ya. Sini untuk bagian atas ini saya tambah lem sedikit ya. Jadi karena di situ ada sensor,
Jadi dan di atas kamera itu ada saringan itu ya biasanya ya, namun di sini sudah hilang saringannya. Jadi sudah saya konfirmasi juga ke usernya ya. Dan hati-hati juga ya saat pertama membuka bagian cover belakangnya ya. Biasanya itu sangat rentan sekali, apalagi kalau dilakukan secara manual tanpa alat bantu seperti cairan atau yang lainnya ya. Itu biasanya bikin ini ya, bikin covernya jadi terkelupas ya. Jadi yang asalnya mau bagus malah tambah nombok ya. Jadi kita malah nambah habis banyak dana ya untuk mengganti. Oke, sini sudah selesai pengeleman, lanjut pemasangan LCD-nya. Kemudian lanjut merapikan dan rapikan juga soket LCD-nya, kemudian plastik bening yang di belakang baterai, dan lanjut ke merapikan baterainya ya. Kemudian pasang baterai. Oke, dan ini kayaknya memang masih HP baru ya. Namun karena kondisinya lumayan parah dan LCD lama itu sudah nggak berfungsi ya. Tak bisa dipakai juga karena ini ya, karena pecah ya, terhempas. Jadi usernya langsung minta gantikan dengan LCD baru. Oke ya, sini lanjut merapikan. Jangan lupa untuk pasang fingerprintnya dulu, kemudian tutup bagian tengahnya ya, tutup mesin atas, lanjut ke pemasangan koper bagian tengahnya, backdoornya ya, atau tulangan bagian tengahnya ya. Rapikan pelan-pelan, tekan pelan-pelan saja ya, jangan terlalu kuat. Kemudian pasang baut-bautnya. Dan ini yang agak lama ini untuk memasang baut dan melepas baut ya, karena bautnya cukup banyak juga ya, jadi harus sabar. Dan pastikan juga untuk bagian soket LCD, baterai, dan lain-lain sudah terpasang ya sebelum dilakukan melakukan pemasangan. Dan lanjut pasang juga untuk bagian bawah, baut bagian bawah. Rapikan, kemudian cek kembali ya, apabila ada yang belum rapat dirapatkan sambil dipaskan ya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan LCD sudah selesai. Tinggal sambil menunggu ini ya, lem kering ya. Jadi ini harus nunggu beberapa menit, setengah jam, 15 menit, setengah jam, sampai kalau bagus lagi kalau semakin lama ya. Cuma kadang user itu bisa minta cepat dan harus ini ya, karena katanya kadang itu penting atau bagaimana ya. Jadi ada yang bisa nunggu, ada juga yang ditinggal ya. Oke, sini untuk pemasangan LCD sudah selesai. Lanjut ke pemasangan covernya ya. Dan untuk bagian baterai saya lem sedikit ya, karena takutnya plastik itu mengganjal saat dilakukan pengeleman covernya ya. Oke, lanjut pengeleman bagian cover belakangnya. Ini untuk bagian cover ini kasih lem secukupnya dan jangan terlalu ini ya, terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Oke, alhamdulillah untuk bagian cover sudah terlem. Dan lanjut ke pemasangan covernya ya. Jadi di sini kita untuk menahan ini bisa menggunakan karet, bisa juga menggunakan yang lain ya. Jadi yang kita punya saja, misalkan kayak penjepit atau karet atau isolasi ya. Jadi di sini bebas saja ya, tergantung kita. Ini sambil saya paskan ya untuk bagian covernya, dan di sini saya tambahkan perekat ya atau isolasi untuk menahan cover dan sambil menunggu lemnya kering. Jadi kasih secukupnya ya. Oke, sedikit-sedikit.
Nah, ini untuk bagian yang masih belum rapat bisa ditambah ya, agar bagian-bagian yang belum rapat itu menutup sempurna ya, jadi tidak ada bagian-bagian yang kayak mau lepas gitu ya. Oke, alhamdulillah untuk pemasangan LCD, cover dan lain-lainnya sudah selesai. Tinggal sambil mengkonfirmasi ke usernya ya. Dan ini sudah selesai sambil menunggu lemnya kering dan konfirmasi ke usernya sambil membersihkan HP-nya ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten tentang servis HP ya. Karena saya juga masih pemula ya, jadi mudah-mudahan kita sama-sama saling belajar. Semoga kedepannya juga menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.